saya. Momen yang dinantikan oleh Kingdom, kemenangan dari tim RRQ OC. Mendapatkan bukan hanya slot Grand Final, namun Riyadh MSC at EWC adalah tujuan mereka. RRQ, congratulations! Berangkat dari lower bracket, berjuang di lower bracket final kemenangan ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan atas kemenangan hari ini? Ya kalau dari gua sama temen-temen gua, makasih banget lah kepada Kingdom. Berkat kalian kita bisa jadi semangat lagi mainnya. Jadi makasih banget. Terima kasih terus berlanjut, namun Toy, momen ini lower bracket final. Di saat kemarin kalian sempat terhempas ke lower bracket, kamu hadir terlihat lebih perkasa dan mendapatkan savage. Ini Toy, di hari ini apakah ada motivasi berbeda? Ya motivasi kalau dari aku ya harapan gitu. Harapan dari teman-teman aku, dari Kingdom itu yang bikin aku semangat banget. Harapan tentunya. Apa nih mindset apa yang Toy bawa untuk hari ini? Ya udah pasti kita pengen juara. Kita pengen juara, RRQ ingin juara, ingin membuktikan diri. Dan mengingat lawan kalian, ini mungkin bukan lawan yang mudah. Banyak sekali rintangan yang harus dihadapi. Dan sampai titik ini, mungkin kita bakal langsung tanya kepada Rins, di mana Rins, kamu menjadi kapten di musim ini, membawa RRQ berjuang dari regular season hingga babak playoff. Dan akhirnya ini momen yang pasti diharapkan kan. Bagaimana sih kamu mewujudkan hal itu? Mungkin dari kita berlima sama coaching staff sama manajemen lebih semangat sih season ini. Soalnya kita sebelumnya di season sebelumnya sempat runner up. Itu bagi kita sebuah kesedihan lah. Yang harusnya nggak pantas lah di kita. Dan pada akhirnya itu membuat jadi cambuk kalian yang baru untuk season ini. Ya. Riset yang sangat cepat, kita sempat dengar bahwa spirit kalian perlu diuji. Udah penasaran, bagaimana dengan semangat juang kalian, spirit juara kalian? Dari yang kemarin mungkin sempat redup dikit dan apakah sekarang udah on lagi? On fire banget. Soalnya kita sekarang udah merasakan BO7 dan besok di Grand Final kita BO7. Semoga kita bisa menang juga lah dengan skor kayak gini. Well, best of 7 sudah mereka jajaki. Mereka sudah icipi. Dan kalau ngelihat kemenangan hari ini, tentu yang paling dari tadi kita penasaran bagaimana Idok bisa untuk bertarung di Land of Dawn melawan sang mastermind Baloyski untuk di final lower bracket ini. Seberapa intens untuk Idok sendiri di lower bracket final ini? Ya pasti sangat intens lah. Ya match panas juga, lawan yang kuat. Ya ada berasal dari upper juga yang sama kan. Ya gua juga kuat-kuatin mental juga dan percayain sama mereka semua. Menguatkan mental. Jadi menurut Idok untuk di lower bracket final ini memang mental itu adalah yang nomor satu. Ya kalau dari BO7 ya mental dan fisik. Mental dan fisik. Dan bisa dibilang ini RRQ lagi prime juga ya. Udah siap untuk best of 7? Siap. Siap. Dan mereka membuktikan diri. Dan kalau kita bilang tentang best of 7, tim RRQ, Dairon, kita ngebahas tentang best of 7. Banyak yang bilang dan dari history RRQ di best of 7 itu menjadi tantangan besar. Untuk season ini apakah best of 7 bukan lagi menjadi tantangan besar? Enggak lah, kan kita juga udah sering grand final kan. Jadi ya bukan tantangan juga lah. Kita udah sering ngadepin BO7 juga sih. Sudah sering menghadapi best of 7 dan kalau membuat hasilnya jatuh ke tangan kalian, kalau Dairon sendiri apa yang kamu fokus ini? Khususnya untuk lower bracket yang best of 7 ini baru banget, sebelumnya nggak pernah ada. Mungkin kita ambil semangat Kingdom yang ada di sini kali ya. Kayak kita Kingdom di sini semangat, jadi kita harus lebih semangat lagi. Semangatnya mengalir dan bisa dirasakan.
namun kita juga merasakan ketegangan, apalagi di sini dari segi The Jungler, Susujin, lower bracket ini. Kemarin sempat kita lihat RQ down, bagaimana nih cara Susujin untuk terus bisa berkembang dan membawa mentalitas yang baru untuk lower bracket final ini bersama dengan RRQ. Kalau dari Susujin gimana? Diluk, pakai bahasa kalbu kalau Susujin. Ya kalau yang dari kemarin sih kita sebenarnya cuman perlu disiplinnya aja sih. Soalnya kita di tiap gamenya tuh bukan yang kalah dari early banget kan. Jadi tinggal kurang disiplin aja sih sebenarnya kemarin. Dan dari satu malam saja kalian bisa memperbaiki itu semua. Ya kita ngobrol sampai jam 2. Ngobrol sampai jam 2 untuk mempersiapkan hari ini. Ya. Yes, dan ada nggak obrolan yang mungkin diingat-ingat dari obrolan semalam untuk hari ini? Ya katanya fokus pakai aura kingdom yang ada di sini. Jadi kita pakai kekuatan kingdom lah tadi. Aura dan semangatnya. Apakah kalian siap untuk ke MSC? Siap. Siap. Coba dong kasih kita kata-kata untuk masuk ke MSC at EWC dari tim RRQ. Vamos! Vamos! Dan ngomong-ngomong tentang MSC ada yang spesial juga. Kedatangan dari salah satu sosok yang pernah membawa RRQ juga ke MSC. Siapakah dia? Langsung saja munculkan. Mana ini? 1, 2, 3. Spesial. Hadiah spesial untuk tim RRQ. Wow, R7. Langsung ya. Langsung disalamin R7. R7. Oke, dari tadi Bude lihat di pojokan sana, dari hari yang pertama, berarti melihat perjuangan RRQ pada akhirnya hari ini mereka dapatkan. Gimana? Senang banget sih karena RRQ terakhir ke MSC 2022 kan. Betul kan? Betul. Akhirnya Oh iya, RRQ bareng 1-2. hadir lagi di MSC, senang banget. Senang banget pada akhirnya yang dirindukan ya. Iya. Tapi ngelihat mereka berjuang dari upper harus turun ke lower dan momennya seperti ini, gimana buat R7? Tegang banget sih karena kan gue nonton dari hari pertama gitu di sini, terus ngelihat mereka sempat struggle juga, udah itu bounce back lagi, jadi benar-benar hard worknya tuh paid off lah. Tinggal ya di grand final aja nih, fokus dulu nih. Oke, hard work dari para player kelihatan di kacamata dari matanya R7. Coba kalau kamu bisa mungkin memberikan, ngasih tahu kita insight bagaimana sih permainan RRQ membuat kamu terpukau, membuat semangat mereka yang kelihatan dari R7. Di bagian mananya tuh? Boleh mungkin satu-satu dari Susujin playnya. Banyak banget sih sebenarnya kalau misalnya dari segi tim playnya sempat ada kayak blunder-blunder, udah itu di next gamenya diperbaikin langsung terbukti gitu. Dari segi coachingnya juga, dari draftnya udah mulai kayak berani nge-pick hero kayak one-one langsung dikeluarin di ketiga. Udah itu counter di akhirnya, kayak mereka gue liatnya belajarnya sangat cepat sih. Ya seneng lah. Pembelajaran RRQ yang begitu cepat. Dan kita juga ingin mendengarkan dari R7 apa nih yang harus ditingkatkan terus RRQ buat siap-siap ke MSC karena MSC terakhir bersama dengan R7. Aduh MSC gue terlalu buruk Bu deh. Enggak dong. Ya cuman ya untuk mereka ya semoga mainnya as a team aja. Tetap mau mendengarkan satu sama lain juga. Sama ya yang bikin menang game turret lah intinya. Iya. Itu yang harus digarisbawahin ya. Iya. Akan kita ingat terus R7. Iya sampai sekarang nggak mungkin lupa itu orang-orang juga. Semuanya masih ingat, apalagi yang di situ ya yang merah-merah. Tapi kalau dari perjalanan RRQ mungkin ada semua yang udah dikasih tahu, tapi R7 juga tentunya melihat banyak sekali perjuangan dari RRQ yang telah dilakukan. Dan untuk Grand Final besok, mungkin ada yang mau disampaikan juga untuk Grand Final untuk RRQ? Pokoknya kasih yang terbaik lah. Sebenarnya kalau untuk Grand Final ya, kalau untuk menang ya kita lihat nanti aja lah. Pokoknya gue pengen Indonesia itu bukan hanya RRQ tapi Onyx ya bisa bawa pulang pialanya sih. Gue pengennya itu.
Kedua tim ini berjuang untuk MSC@EWC. Dan ada kata-kata terakhir mungkin, besok berarti bakal di pojok situ lagi dong? Pastilah. Pastilah, jadi di Jakarta International Velodrome, R7 masih bertahan di sini. Ya, Ya, mungkin ada kata-kata penutupan kalau biasa kamu live streaming gitu gimana? penutupan gimana? Kita closing berpisah di sini. Oh, ya thank you banget buat kalian Kingdom, buat GGFM juga. Ya semoga besok semakin pecah karena Onyx versus RRQ lagi ya. Best of 7 lagi. Best of 7 lagi. Dan tentu saja nanti akan ada momen spesial untuk untuk RRQ, R7 besok di sana lagi. Dan terima kasih untuk R7 dan untuk Thank you. RRQ juga. Boleh kembali, nanti kita akan panggil ke panggung untuk momen spesial. Thank you RRQ Thank dan you, thank juga you. R7. Dan kita belum selesai, hari spesial seperti halnya kemarin.